Oh, ada beberapa isu yang gue dengar, ini info A1. Ini dia nih. Agennya nge-play. Sekarang kita bahas sedikit aja soal Timnas Indonesia yang mana isu pelatih Timnas ini masih terus menarik karena memang belum ketahuan ya, belum diputuskan dan juga belum dipilih. Giovanni Van Bronckhorst masih menjadi nama teratas, tapi sekarang ada yang baru juga, John Heitinga, meskipun sempat ada kabar bahwa John Heitinga menolak untuk at least untuk saat ini ya, mungkin nggak tahu deh kapan. Ada info nggak, Bung Harpa? Pertama soal penunjukan pelatih ya, gue bisa bukan pastikan ya, tapi kalau lihat dari beberapa item ya, pernyataan dari Ketum, Esko PSSI, dari mungkin kesulitan keuangan yang sedang mereka hadapi mungkin ya, karena habis bayar apa? Iya, nggak apa-apa. Ini habis bayar pesangon ya. Pesangon 2 kubu pelatih. Ada yang kedua, nggak ada ini laga di home. Oh iya, nggak ada duit masuk November, kemudian ada denda 1 miliar lebih ya waktu yang lawan Irak tuh pelemparan. Jadi gue yakin banget nggak mungkin tahun ini. Gitu. Mungkin diumumin ya? Interviewnya mungkin Natal, ya kan? Ya kan interviewnya. Mungkin. Itu bukti tuh ya kalau serius. Datang. Nah, tapi mungkin selanjutnya penentuannya Januari. Karena nggak ada urgensinya juga. Apa bedanya lu nunjuk bulan November sama Desember? Iya. Sama aja gitu kan. Karena ada FIFA Series nanti menjelang Maret kan? Maret. Nah, mendingan Januari kan lumayan. Kalau ditunjuk Desember kan Argo jalan. Oh iya. Gitu. Dan mereka udah bukan berkali-kali ngomong. Ada kata kunci 2. Nggak usah buru-buru. Iya. Kedua, masih Maret. Nah, dan kemarin gue juga sempat ngobrol dengan salah seorang yang sangat penting di PSSI. Ketika gue pancing begitu, gesturnya nggak bergerak. Gue bilang, ini pasti Januari, gue bilang. Ya, jadi kemungkinan Januari. Nah, yang kedua soal pelatih. Makanya dari awal mulai Oktober itu mulai muncul calon pelatih, gue agak nggak terlalu percaya bahwa itu real dideketin. Bahwa ada beberapa isu yang gue dengar, ini info A1. Ini dia nih. Agennya nge-play. Nge-play. Jadi itu tidak bisa dikatakan kalau udah calon kan udah ketemu, udah ngobrol, udah nego. Kalau nge-play sih siapapun bisa nge-play. Bisa nge-play, gitu. Ya Henry Susilo juga bisa nge-play kan. Oh, calon pelatih nggak bisa. Jadi, Taaruf itu. Nah, mesti dua-duanya. Taaruf kalau nge-play itu taaruf jatuhnya tuh. Belum jadi juga. Tapi Belum jadi, belum tentu jadi. Belum tentu jadi juga. Jadi, Tapi digoreng lah sana sini. Iya, itu. Iya, jadi seolah-olah. Jadi isu gua publik loh, Bung. Seolah-olah lagi mencari saat itu ya. Kalau sekarang sih udah kan Pak Sumarji juga udah ke Eropa kan. Iya. Dan kemungkinan besar ada salah satu minimal dari Belanda. Karena ke Belanda. Sempat gue tembak, berarti pelatihnya Belanda dong. Kan bisa aja warga negara lain. Ya udahlah, kemungkinan besar itu ada dari Belanda. Jadi pelatihnya Ado Den Haag siapa ya? Pelatihnya Herenven siapa ya? Nah, bisa. Tapi kan belum, mungkin asisten juga bisa kan? Bisa. Gitu. Terus yang berikutnya juga soal beberapa nama kayak Irlandia kan, siapa tuh? Ini yang pelatih asal Islandia. Itu kan Helgerson. gue bilang kan kurang masuk akal ya. Iya, kurang pas nggak sih, Bang? Ya dia mau lagi on the way Piala Dunia, negara kayaknya kecil kemungkinannya. Terus sempat ada isu Timur Kapatse. Nah, kalau Uzbekistan ya. Kalau Timur Kapatse itu gini, terlepas dari ketua umum Erick Thohir itu dia punya pride ya. Tapi kalau lu di posisi dia pun gue mau ngambil kebijakan yang sangat strategis. Kemudian orang udah woro-woro nih, gue agak kayak males, pasti gitu. Tanpa kayak melihat seorang gitu ET ya kayak didahuluin, tanpa melihat seorang ET yang dia punya jabatan sebagai menteri dan segala macam gitu. Jadi makanya dari awal nggak akan Timur Kapatse nggak akan gue bilang, dan terbukti kan dia udah balik kan, bahkan katanya sudah akan Punya klub kok. Iya, klub Uzbekistan kan. Klub Liga Uzbek. Kemudian John Heitinga juga kayaknya udah ngomong ya kayaknya kurang itu. Enggak. Dan mungkin trauma juga kali ya. Iya. Lihat situasi kemarin. Nah, terakhir Giovanni. Giovanni itu dari salah seorang yang sangat dekat dengan dia dalam hubungan darah, dia bilang open for dialog. Nah, dengan orang ini sebenarnya sekitar 14 tahun yang lalu gue pernah iseng bercanda. 14 tahun yang lalu. Panggilannya Om. 2011 nih berarti nih. 10 atau 11 lah. Kalau 11 kan memang Gio datang kan. Iya. Berarti cuma beda setahun sama 2012 ya? Enggak, dipaksa banget, Bang. Jadi gue tanya Giovanni ngelatih Indonesia bisa. Dia bilang intinya
susah lah. Kan waktu itu kan ya kita gimana, dia di Gio di mana kan gitu. Nah, dengan sekarang kita sudah lebih bagus tim nasionalnya, bahkan sudah menuju pintu Piala Dunia saat itu, dia bilang begini, Indonesia belum pernah ke Piala Dunia. Dalam kurung, tapi kan punya potensi gitu kan. Sehingga nothing tulus. Artinya nih dia mau bilang bahwa ini menarik nih sekarang nih. Cuman belum ada, yang gue tahu ya, belum ada dialog serius dari dua kubu yang gue tahu. Dan bahkan si Om ini bilang, dia masih asisten pelatih Liverpool. Jadi belum firm lah, masih ijo gitu. Dan mahal loh dia. Oh jelas. Dan setahu gua dia tipikal yang selalu membawa seratusan paketan. Salah satunya yang gua tahu tuh Ruud Heps, pelatih kipernya mereka yang main di Barcelona. Pelatih kiper bawaannya Gio yang dulu main di Barcelona. Nah ini kan kadang-kadang gimana nih? Soalnya pemilihan pelatih kali ini berbeda dengan yang Desember, yang Januari. Walaupun mereka tidak pernah mau mengakui. Kalau dulu one man show, jujur itu udah kita udah tahu semua. Sekarang polanya mengikuti pola yang menurut gua lebih benar. Gua harus fair juga. Jadi PSSI ini ngomong ke Dirtek kayak kita mau bangun rumah lah. Gua mau bangun, butuh yang begini. Oke, gue cariin nih. Nih kandidatnya A, B, C, D. Terserah lu nih, lu urusin deh. Datang deh satu-satu. Makanya Pak Sumarji kan kemarin ke Eropa kan. Nah, mungkin salah satu atau salah dua ya interview nih. Kembali lagi kan soal kecocokan, feeling, dan juga gaji. Mengkerucut nih misalnya nanti 2 atau 3 baru dibawa ke rapat Esko yang nggak pernah digelar-gelar sampai sekarang. Gitu. Baru oke nih ada 3 nih sesuai dengan yang kita omongin. Kita butuh yang spek begini, harga begini, ini gue dapet 3 nih. Nah Pak Sumarji atau siapapun itu nggak bisa ngambil keputusan. Harus kolektif kolegial. Nah barulah mereka nanti akan memutuskan. Seperti ketika memutus Sintayong instead of Luis Milla tahun 2019. Tapi kalau bicara Coach Giovanni Van Bronckhorst kan ada beberapa aspek yang akhirnya bisa mengerucut, syaratnya itu udah enak banget. Salah satunya banyak pemain yang udah paham lah cara bermain ala sepak bola Belanda yang besarnya kan banyak pemain-pemain kita dibesarkan oleh sepak bola Belanda kan. Saat ini menjadi nama plus juga, dan jangan lupakan ada sosok yang dibawa oleh Giovanni Van Bronckhorst, selalu mengikuti Van Bronckhorst, tapi udah di Indonesia duluan, Van Gastel. Waktu di Feyenoord Rotterdam. Di Feyenoord Rotterdam dan juga Besiktas. Kalau tidak salah juga ikut, dan saat ini membawa PSM juga mantep, di papan atas, PSM Yogyakarta. Dan menurut saya banyak TNC-nya yang menuju kepada seorang Coach Giovanni Van Bronckhorst. Tapi kan again nih. Nah kan itu. Kita nggak tahu nih. Dan itu Arne Slot kali-kali. Kalian ya. Mereka itu keluarga yang sangat dihormati. Karena waktu 2011 datang ke sini, gue foto sama dia, gue posting. Teman sekelas gue, orang Belanda, orang Ajax banget. Ya kan itu kan rival kan dengan Rotterdam. Karena keluarga Van Bronckhorst kan Rotterdam. Dia bilang gini, please jaga kapten saya gitu. Berarti kan kalau dia musuhan, dia kesel kan ya bodo amat gitu. Jadi gue, dan waktu kesana pun tahun 2010 kalau gue nggak salah. Habis Piala Dunia ya? Iya, habis Piala Dunia. Habis dia bawa runner up. Ya tendangannya, golnya ke gawang Uruguay kalau nggak salah. Gol terbaik Piala Dunia 2010. Itu gue nunggu di sebuah kafe, nunggu mau ketemu sama keluarganya Giovanni, tapi Giovanninya lagi main ski di Swiss. Pelayannya datang, terus nanya, ngapain? Saya mau nunggu Mr. Van Bronckhorst. Mereka keluarga yang terhormat gitu. Nah, jadi dari atribut dia nih, sosok dia itu pemain pasti akan respect. Sorry to say nih, beda dengan Patrick Kluivert dengan segala red flagnya dia. Gue nggak usah detailin lah. Gitu. Kalau di sini ibaratnya anak ustadz kayaknya. Iya, mungkin kurang lebih seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Anak tokoh masyarakat, anak kiai apa? Gitu. Itu mereka respect dengan si keluarga. Berarti Gus ya. Harusnya Gus Hiding. Gus Hiding harus. Kalau saya sih Gus Poyet ada satu lagi tuh. Gus Poyet. Tapi nih ya sebenarnya, nih dalam kesepakatan atau kerjasama PSSI dengan KNVB ada nggak sih klausul pelatih itu pernah ditanya waktu Zuirs mengumumkan kepelatihan Coach Novak ketika dinaikin jadi U20 yang kita pikir mau ngomongin apa ternyata ngomongin itu kan. Nah ada satu wartawan yang nanya apakah ada kerjasama? Ada kerjasama dengan Belanda, ada juga dengan Jepang sebenarnya. Nah kemudian Zuirs di kesempatan kali itu bilang tidak terikat dengan negara tertentu, tapi ya kita nggak tahu ya apakah itu sebenar-benarnya atau enggak, kita nggak tahu. Tapi menurut gue sih seharusnya nggak terikat dengan negara tertentu ya harusnya ya. Zuirs ini kan gue sangat percaya dan sangat yakin ya dengan kemampuan Zuirs, melihat track record dia membawa Jordan berjaya di lolos Piala Dunia dan lain-lain dan sebagai pelatih juga. Jadi gue rasa penilaian dia sih
Objektif. Iya, objektif. Omongan dia bisa diterima. Jadi meskipun tetap ada namanya manusia pasti punya unsur subjektivitas. Bisa aja ya. Kalau misalnya dua orang ini sama-sama bagus, satu orang misalnya orang Zimbabwe, ya kan, satu orang Belanda, ya wajar dia pilih Belanda. Dia kan lebih kenal, lebih dekat secara bahasa, itu normal. Tapi gua yakin dia tidak akan memilih pelatih timnas atau menyodorkan calon pelatih timnas hanya karena semata-mata dia orang Belanda. Standar itu tetap ada ya? Tetap ada, menurut gua ya. Jadi benar, seharusnya seperti inilah kalaupun cara pilih pelatih. Gitu. Oke, ini masih menjadi tanda tanya, kita masih menantikan juga. Kita lihat juga ini Jay Izzes nih, salah satu penggawa timnas Indonesia dilirik AC Milan, tapi kayaknya masih ada friksi ya antara manajemen dengan Allegri ya. Ya mungkin kalau dilihat kan Allegri inginnya Thiago Silva ya yang datang ketika usianya sudah 41 tahun, tapi di sisi lain manajemen board-nya Milan, BOD-nya Milan mungkin pengennya sosok yang lebih segar untuk regenerasi center pertahanan atau lini pertahanan dari Rossoneri dan Jay Izzes yang saat ini masih berusia 25 tahun mungkin menjadi salah satu nama yang bisa masuk ya. Karena juga secara pengalaman Jay Izzes udah cukup baik ya bersama Venezia, dia pontang-panting musim lalu menjadi salah satu defender dengan nilai clearance yang cukup tinggi. Dan juga di musim ini di Sassuolo bisa bawa Sassuolo papan tengah setelah Sassuolo ada di papan bawah, bahkan sempat terdegradasi bersama Domenico Berardi, dan akhirnya di musim ini bisa perform lagi, cuma beda 1 strip kalau tidak salah dengan jagoan saya Juventus di tabel klasifika. Ini akan menarik, tapi kalaupun datang ke AC Milan, apakah publik siap kalau melihat Jay Izzes tidak bermain? Itu cadangan dan bagaimana respon publik. Tapi apapun itu sebenarnya kalau ngelihat path career seorang Jay Izzes udah tepat banget saat ini. Dia pelan-pelan mungkin dari Venezia dia ke Sassuolo. Sangat layak ya. Sangat layak di tim besar ya. Nah, sangat layak. Tapi kalaupun tim besar, coba ke tim besar yang tekanannya nggak terlalu tinggi. Mungkin kalau kita bicara big name dulu ya, walaupun nggak selalu di papan atas, Lazio bisa mungkin ya. Lazio tim besar juga di Italia. Terus mungkin juga bisa Roma juga, Lazio, Roma, terus Atlanta juga bisa. Kalau Milan ini kan historinya panjang ya. Walaupun Milan sempat terpuruk musim lalu, tapi musim ini tampil luar biasa bersama Allegri. Ya, path career pelan-pelan dulu aja bagi Jay Izzes. Jangan terlalu buru-buru juga. Iya, memang kalau kita ikuti nafsu gitu ya, kayaknya ngelihat Jay Izzes ke Milan, terus akhirnya kan lagi kalau nggak salah papan atas ya. Peringkat 1 sempat Kapolista ya? Bersama Napoli. Napoli kan. Pindah ke Milan akhir tahun juara gitu kan, orang Indonesia pertama yang Scudetto. Kalau kita ngikutin nafsu kita. Bang, Emil Laudero tapi belum Indonesia tapi. Emil Laudero. Waktu di Juve. Di Inter. Juve sama Inter. Belum Indonesia. Belum Indonesia. Kan. Belum. Nah, jadi akan itu. Tapi benar yang tadi Rabi bilang, kira-kira kalau di situ dia gimana nih? Nah, menurut gua kesempatan ini nggak kita buang ujuk-ujuk, kita buang, nggak kita juga langsung ambil ujuk-ujuk itu. Menurut gua kalau misalnya agennya atau dia bisa meyakinkan Milan, gua minimal main misalnya 10 kali aja setengah musim ini. Mungkin why not gitu. Kan bisa menang dua-duanya. Main di klub besar, mungkin dia ada kesempatan lolos ke Liga Champions, ngangkat trofi dan lain-lain, kemudian ya mainnya lumayan 10. Tapi kalau misalnya enggak, gue mau cadangin lo. Nah, menurut gua kayak yang lebih bilang tadi, mendingan di Sassuolo dulu. Toh juga Sassuolo juga papan tengah, punya kesempatan masuk di Eropa, dan kelihatannya kalau dari patternnya Sassuolo ini bisa lah survive di Serie A gitu. Dan kalaupun dia stay di Sassuolo dan dia perform, misalnya peringkat 8 atau peringkat 9 dia stay, value dia pasti naik lah. Stay di Serie A kan akan naik juga pasti, karena dia belum pernah sebelumnya. Jadi kalaupun dia pindah ke Milan, dia harus pastikan bener nggak jatah bermain dapat minute play ya. Ya, entah gimana lah, itu kan detailnya agen gitu. Iya, kalau ngelihat karir pemain di Serie A itu semakin tua itu semakin jadi. Jadi nggak usah panik. Kayak Serbi ya, Serbi berapa? 37. Pecahnya kan di Inter saat usianya 33, 34. Kalau dilihat Jay Izzes masih 25 tuh kayak masih 19 tahun mungkin untuk ukuran back-back di Eropa lain selain Italia, dan ini menurut gua karirnya udah cukup cemerlang di Serie A. Pelan-pelan aja. Mungkin agennya, kalau menurut gue ya, agennya tuh juga harus cerdik dan cermat melihat tim-tim yang memberikan minute play, dan juga posisi tim-tim tersebut punya potensi nggak main di kejuaraan Eropa. Kalau misalnya Sassuolo kan masih naik turun ya, dia mah targetnya bertahan aja di Serie A. Kalau mungkin kayak Bologna saat ini, Atlanta, Lazio, Roma kan itu punya target di setiap musimnya at least kalau nggak juara
juara Masuk Copa, masuk dia Eropa. masuk kejuaraan Eropa. Jadi pelan-pelan aja, pasti nanti dapat pikir dia bisa main di antara Juventus, Inter ataupun AC Milan sih. Tapi yang pasti dia jangan keluar Itali lah. Jangan dulu, udah enak banget dia ya. defender, Iya. lu main di klub Italia, Udah itu udah cocok banget kombo ya. banget. Iya. Udah klop lah ya itu. Iya. Ya, ya. Oke, yang terbaik ya buat JIZ. Sementara ini yang agak kurang baik nih, Justin Hubner. Wow. Waduh, El Preman nih makin-makin nih. Dia di Fortuna Sittard juga mainnya lumayan keras ya. So far udah 3 kartu kuning dan 1 kartu merah langsung ya. Iya, karena padahal di Fortuna Sittard dia udah main 10 kali sebelum Lumayan, termasuk main ketika melawan Ajax, itu kan dihitung main juga ya. Iya. Dia itu udah mulai jadi backupan. Dalam artian ketika ada center back atau salah satu pemain main. di pertahanan yang udah lelah, yang Antrian main pertama ya. antrian pertamanya selalu seorang Justin Hubner. Kemarin tapi ada satu kesalahan, dia melakukan tackle besar, tackle yang cukup keras kepada pemain yang cukup terkenal di Belanda, Wout Weghorst. Iya. Pemain yang mencetak gol ke gawang Argentina ya. Striker ya, satu-satunya striker Belanda lah mungkin boleh dibilang Iya. yang top. Dan mainnya di Ajax Amsterdam, kita tahu Ajax sebesar apa di Belanda dan juga di Eropa dan mendapatkan banyak kritikan dan akhirnya hukuman cukup berat didapatkan oleh seorang Hubner 3 game plus 1 tahun masa percobaan. Kalau dia melakukan hal dalam konteks tackle brutal atau violent conduct akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Seorang Justin Hubner usia masih 22 tahun, masih banyak waktu untuk dia berkembang, apalagi dia bisa kembali lagi ke Eredivisie mendapatkan menit play lagi, ini kan mahal ya, momentum Iya, yang betul. mahal yang harusnya bisa ia pertahankan. Ya sebenarnya pelatihnya kan tuh kesel kan, sama biasanya kan pelatih ngelindungin pemain. Dia kan dia kesel kan, dia bilang apa tackle bodoh atau apa. Tackle tidak perlu. Tidak perlu segala macam. Kenapa? Yang bikin tambah double kesel kan karena ini asetnya Belanda. Sementara 6 bulan lagi ya mereka kan main Piala Dunia. Itu yang membuat akhirnya jadi combo kan masalahnya. Dan ini udah berkali-kali juga sebenarnya gue bilang Justin Hubner ini gue salah satu yang gue suka lah pemain diaspora. Punya semangat, punya militansi. Cuman kadang-kadang overheating. Nah, itu yang terjadi kan. Tapi ya kata Labib juga, ya usia 22 come on lah. Ya bahkan gue dapet info dari salah seorang mantan fotografer PSSI. Dia tuh masih kalau di depan aja garang. Ya kalau di belakang tuh kayak anak-anak sebenarnya, masih umur 22, masih anak kuliahan lah. Itu bahkan ini for your info aja, ini tambahan juga Bang, kalau istri saya melihat Justin Hubner kan pacaran sama seorang selebgram ya, pakai pakaiannya baju warna pink, kayak gitu, bawa boneka. Emang dia warna pink. Waktu di Sydney, waktu gua jemput dia bukan jemput lah, di bandara dia pakai pink juga. Makanya dia cocok tuh main di Cerezo Osaka, dia suka tuh waktu itu kan. Ya, dan pantas juga ya dia pakai pink ya. Kalau kita yang pakai kan agak gimana Apalagi gitu. kulit kita begini. Iya. Makanya. Tapi memang Justin Hubner ya, entah itu gaya mainnya dia atau mungkin tadi Labib bilang soal usia yang memungkinkan emosinya masih meledak-ledak dan perhitungan tackle-nya atau permainan kerasnya juga belum terlalu mateng. Ini memang jadi pelajaran ya. Menurut gua Justin Hubner tipikal pemain yang militan. Tapi juga jangan bangga dengan titel misalnya dikasih julukan El Preman. Justru ini harus membuat Hubner hati-hati gitu loh. Lu boleh tackle, lu boleh keras, tapi harus ada perhitungan juga gitu. Dan perhitungan itu perhitungan buat resiko klub atau resiko kebobolan, resiko kartu merah dan juga resiko pemain lawan yang di tackle. Jangan sampai karirnya putus gitu loh, karirnya hancur. Ini mudah-mudahan jadi apa namanya pelajaran ya bagi semuanya juga. Dan gue pengen ajak juga ya untuk supporter timnas juga teman-teman. Juga jangan terlalu membanggakan karakter Justin Hubner yang seperti itu sih menurut gua. Dukung dia main bagus, dia main militan, tapi jangan dukung karena dia waktu mau main lawan Arab dia posting pas nendang kepalanya pemain Arab itu kan memancing. sebuah hal yang sangat tidak terpuji gitu. Artinya dia bangga gitu dengan apa perbuatan dia seperti itu kan dan nggak kadang bagus. impact-nya kan ke tim juga kan. Misalnya para pemain lain jadi ke-trigger untuk bermain keras gitu ya. Iya, ini nggak bagus sih menurut gua. Jadi mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya buat terutama buat Hubner sih supaya main lebih dewasa, lebih mateng supaya juga buat dia sendiri gitu dan juga untuk timnya. Oke. Thank you banget ya. Yes. Udah, Bro. Lagi dong. Ya udah gua duluan ya. Karena Labib dari tadi Tanggung dia. dan dia tanggung. Masih macet. Iya. Masih macet juga ini. Tadi katanya kalau jam 6 belum pulang, nggak dapet pintu. Jadi sekalian. Lu katanya mau ke Kemayoran. Oke. Ntar aja buka bersama. Iya, thank you banget ya. Siap, Siap Bang, sama-sama Bang. Oke guys, sampai ketemu lagi di Locker Room episode selanjutnya. Adios. Timnas gimana Timnas? Siapa? Pelatih siapa Bang? Hah? Giovanni kan? Enggak, Timnas U22. Oh iya. Berapa Tadi Vietnam berapa? kayaknya ini deh. Tetap 2-0 ya. Ya, Bang, berarti fotoin kita dong, Bang. besok masih ada 3-0.
Bang 3-0 harus ya, iya. Oh 3-0 mah Nggak bisa. gampang juga loh. Tapi bisa. Bisa tapi ya. Iya. Tapi dari Ada segi belum- media masih tetap seru kan. Tapi yang penting nggak kalah malam hari ini, itu paling utama.